Ya, kalau sejarah hijrah kita semua pasti tahu kan itu berasal sejarahnya dari Nabi Muhammad SAW. Gue pengen pindah ke Madinah nih, kabur aja dulu ke Madinah. Waduh, gimana gitu kan? Makanya kalau misalnya tadi, pemerintah tapi ngasih gitu, ya udah biarin aja kabur aja dulu. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya kan ikhwan wa akhwat fillah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kesempatan buat belajar bareng, sharing bareng, ngobrol bareng. Walaupun rambutnya kagak. Nah, maaf nih antum memang baru ada yang mengucap alhamdulillah walaupun ya, tapi segala sesuatu harus disyukuri ya kan. Ini makin kesini makin episode tim kreatif makin kreatif, tapi nggak apa-apa, kita bersyukur dengan kekreatifan yang dimiliki ya kan. Semoga mendatangkan rezeki buat tim kreatif kita, dan semoga diberikan kesehatan terus buat kita semua yang nonton maupun yang ada di sini. Oke, gimana nih brother Villa? Hari ini kita mau bahas apa nih? kayaknya sini kan kita nggak ngerti masalah apa-apaan nih kan. Iya. Namanya tuh yang hijrah lah, kita pengen tahu sih sejarahnya hijrah. Wah. Kita juga dari kan zaman jahiliyah pengen ke zaman yang terang lah. Wah. Gitu. Hijrah dulu. Bahas hijrah nih kita. Hijrah ya. Jadi begini, bahas hijrah yang mau dibahas hijrah yang mana dulu? Karena kalau hijrah secara zohiri nih atau yang kelihatan, ya kan, hijrah itu kan berasal dari kata hajaru yuhajiru, bahasa Arab tuh. Jadi kalau hajaru yuhajiru itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau secara zahir. Lokasi berarti ya. Kalau ma'nawi bisa juga diartikan sebagai berpindah atau memperbaiki diri dari posisi atau dari perilaku yang kurang baik jadi yang lebih baik. Nah, kita mau bahas hijrah yang mana nih? Kira-kira yang mau dibahas duluan? Ya enaknya dari perilaku dulu. Perilaku ya. Kita perilakunya agak sejarahnya hijrah dulu dah, kita pengen tahu deh. Sejarah hijrah yang zohiri berarti, Iya, yang berbeda dari satu lokasi tempat ke nih. tempat yang lain. Ya, kalau sejarah hijrah kita semua pasti tahu kan itu berasal sejarahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih itu pada tahun 622 Masehi. Nah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa beliau Rasulullah itu hijrah? Karena pada saat di Mekah itu kan Rasulullah berdakwah membawa agama kita ya, agama Islam. Tapi posisinya di Mekah itu diperangi sama kaum kafir Quraisy tuh. Ya kan, makanya kenapa akhirnya harus pindah tempat dakwah supaya tidak diperangi kaum kafir Quraisy. Bahkan sampai ada sejarah yang mengatakan sampai Nabi Muhammad itu mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah kalau misalnya masih terang-terangan berdakwah tentang ajaran agama Islam. Makanya Rasulullah hijrah tuh karena pengen dibunuh. Betul. Karena menyebarkan ajaran Islam dulu tuh. Betul. Karena kan itu beliau itu sampai minta digantikan posisi tidurnya itu pada malam hari karena udah dikepung sama kaum kafir Quraisy itu kan, oleh Ali bin Abi Thalib. Sama sahabat Rasul. Iya, sama sahabat Rasul. Dan qadarullah biiznillah nih ya, atas izin Allah akhirnya Rasulullah bisa pergi dari tempat tidurnya, digantikan oleh sahabat Rasul. Kemudian beliau bisa pergi atau berhijrah bersama sahabat Rasul yang lainnya, atau dalam hal ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berarti tujuan awal hijrah itu dia bukan ingin menyebarkan dakwah, tapi malah karena terancam ya? Iya, tapi memang menyebarkan dakwah, tapi karena posisinya waktu itu di Makkah sudah mengajarkan atau menyebarkan dakwah ajaran agama Islam terang-terangan dan akhirnya terancam, ya kan, sampai mau dibunuh. Akhirnya beliau itu Rasulullah SAW itu berpindah dan mencari tempat secara sembunyi-sembunyi dulu untuk nantinya melanjutkan penyebaran agama Islam atau dakwah tentang ajaran agama Islam ini. Dan itu berlaku berarti hijrah sama hijriyah itu apa pas hijrah jadi satu hijriyah atau gimana tuh? Nah, kalau misalnya setahu aneh nih ya, di pas peristiwa hijrah itu dihitunglah satu hijriyah, karena kan hijrah itu kan, hijriyah itu ada kalau dalam bahasa Arab itu masdar sinai namanya. Jadi dari hijratun jadi hijriyatun. Nah, itu. Jadi kenapa diambil itu, karena peristiwa hijrah itu menandakan awal mulanya satu hijriyah gitu. Berarti bisa juga dari meninggalkan kebiasaan buruk dulu kan suku Quraisy kan ke
ya udah datang ajaran Islam, jadi ke Madinah itu dengan perilaku yang baik berarti bisa juga kan? Bisa, betul. Makanya artinya banyak. Makanya tadi dibilang mau yang di mana dulu nih bahasannya. Mau yang dari yang zohiri atau itu dari satu tempat ke tempat lain, atau dari perilaku yang tidak baik atau kurang baik menjadi lebih baik gitu. Terus berarti kan sekarang ngebahas perilakunya berarti kan? Oke. Tapi sebelum dia pindah lokasi itu dia ada meninggalkan pesan nggak? Iya pesan-pesan. Pesan aku belum ada SMS. Iya maksudnya gue pengen pindah ke Madinah nih, kabur aja dulu ke Madinah. Waduh, gimana gitu kan? Sebenarnya yang ingin antum tanyakan bukan pesan-pesannya itu kan, tapi kabur aja dulunya itu kan. Iya maksudnya ada nggak nih kasih, gue ngasih sinyal nih ke Ada hashtagnya. iya, jamaah gue sekarang nih, gue kabur aja dulu lah ke Madinah. Kayaknya lebih asik nih. Kalau mungkin kita kiaskan ke sekarang, terus kabur ke Madinah kayaknya lebih asik, alasannya bukan karena lebih asik sebetulnya, tapi pertama ya karena tadi terancam, kemudian karena aman, ya. kalau misalnya tetap memaksakan Rasulullah tetap memaksakan di Mekah, akhirnya nanti mungkin ya dakwahnya itu tidak berjalan dengan lancar. Makanya diharuskan pindah ke Madinah karena situasi di Mekah itu membuat Rasulullah tidak bisa melanjutkan dakwahnya. Bukan berarti ingin asyik, enggak. Bukan berarti kan Rasulullah juga kita tahu ya sejarahnya banyak banget cobaan-cobaan untuk membawa agama Islam, sampai alhamdulillah kita sekarang nggak pakai ada terancam sampai mau dibunuh, ya kan, nggak sampai kita mau tidur aja sampai takut kita tidur terbunuh dalam keadaan agama Islam, kan nggak ada ya. Paling ancaman-ancaman regulasi aja kita. Wah, Maaf berarti Anda mau hijrah dulu dingin. tukar posisi. Aneh kemarin ya? Antum gitu aja. Ada sini aja. Aduh. Nah ini hijrah nih lokasi nih. Iya. Ini gimana? Kalau begini bisa dikatakan hijrah? Bisa, karena berpindah. Makanya kalau hijrah dalam artian bahasa Arab, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini hijrah nih. Nah, tapi berpengaruh nggak? Kalau misalnya pertanyaannya, berarti kalau misalnya Anda pindah tempat duduk, Anda bisa langsung jadi lebih baik dong? Nah, nggak begitu. Enggak sih, cuman agak lebih dingin aja. Lebih dingin ya. Agak mengkerut ya. Berarti tadi posisi brother yang di sebelah kiri nih udah agak sedikit terancam. Iya. Makanya pindah beliau ya. Oke. Gimana nih? Nah ini kan lagi ada tren juga nih di negara kita yang dengan hashtag kabur aja dulu. Oke. Nah, menurut antum brother nih, itu gimana? Ada yang bilang tidak menimbulkan rasa nasionalis lah dan lain-lain. Gimana menurut antum? Nah, jadi begini, kalau misalnya kita bicara nasionalis ya, kan bukan berarti kita yang pindah dari Indonesia itu tidak nasionalis juga kan, benar nggak? Setuju nggak tuh kalau Anda bilang kayak gini nih? Kalau Anda sih nggak setuju karena kan Anda Batik banget ya. kan? Mencintai Indonesia banget. Mungkin yang pakai sarung ini kan pengen hijrah atau kabur aja. Kalau Anda lebih pengen nanya sih. Pengen nanya gimana tuh? Iya maksudnya konteks kabur aja dulu berarti kan kalau zaman Rasul itu karena ancaman. Betul. Kalau sekarang nih kabur aja dulu tuh ancamannya apa kira-kira? Jadi nanya ke Aren ya. Padahal tadi dia bilang terancam regulasi. Iya. Selain posisi tengah-tengah, ini posisi terancam juga. Anda mau hijrah aja nggak boleh. Tetap di sini ya. Tetap di sini, jangan ya. Oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita kabur dari Indonesia, kalau boleh dibilang sebetulnya posisi terancam banget juga enggak ya. Iya kan? Betul kan, ya, maksudnya walaupun dengan segala kebijakan pemerintah yang banyak tuh, perlu disebutin juga kan di sini. Tapi gini nih, saya biarpun pakai batik ya, tapi melihat juga dengan kondisi perekonomian. Oke. Sekarang jumlah S1 aja itu hampir seluruh universitas itu 1 juta. 1 juta tuh ya? Ya, hampir 1 juta. Sementara untuk lapangan pekerjaan tidak mencapai 1 juta. Daripada dinungguin di negeri sendiri, lebih baik kabur aja dulu untuk menjadi ekonominya lebih baik. Sementara di sana dengan gaji hitungannya bukan per bulan, sementara dibayar itu per jam. Kalau di sini kan kita banyak banget prasyaratnya, harus good looking, harus pendidikan, harus koneksi. Kalau bahasa ininya ordal. Ntar lu dia agak mengganggu. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kabur aja dulu itu kan juga belum tentu bisa memastikan kondisi perekonomian kita di negara yang akan kita hijrahi itu jadi lebih baik juga kan? Pasti sih. Pastinya kenapa? Angkanya sih.
Oke. Ya, kalau misalnya gini sekarang dengan UMP lah, upah minimum provinsi di sini 5 jutaan dan dengan dibayar 1 bulan gitu. Sementara di luar itu per jam aja bisa berapa dolar gitu kan. Iya. Sementara dengan dia kesehatan terjamin, terus juga pendidikannya juga bisa sambil kuliah kan gitu kan. Seperti itu ya pasti banyak dan itu kan masuk devisa negara juga dengan TKI di luar itu. Oke, berarti kan gini, jawaban yang tadi brother bilang ini kan dari antum ini kan bilangnya kalau misalnya cabut udah pasti perekonomiannya lebih. Tapi kan kadar kebahagiaan kita manusia ini kan bukan hanya dilihat dari perekonomian, betul nggak? Setuju nggak? Kalau bisa jadi gini. Tapi ujung-ujungnya duit brother. Oh betul, betul. Karena memang ya Allah juga nyuruh kita ibtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh nyari akhirat tapi kita tidak boleh melupakan nasib kita di dunia. Ya kan. Tapi ada lagi nih lanjutannya, i'mal di dunia kakana ta'ishu abadan wa amali akhirati kana katamutu dan lakukan nih buat yang akhirat lu seakan-akan kita ini matinya besok. Tapi kalau misalnya lakuin buat hal dunia, jangan kayak kita mati besok, tapi bayangkan kita tuh hidup di dunia tuh selamanya. Nah, kalau misalnya kita bicara ekonomi, terus juga bicara kabur aja dulu itu menyelesaikan masalah, kan belum tentu juga sebetulnya. Yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha gimana caranya di Indonesia nih, atau kita hidup di negara kita ini, melakukan halal baik, tentunya terus nyari rezeki, ya kan. Kita nggak perlu takut, orang Allah udah bilang, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih. Ya kan, Allah selalu bersama kita gitu. Kalau misalnya ternyata kabur aja dulu memang jadi solusi bagi pribadi beberapa orang, ya kan, ya itu nggak apa-apa, boleh dilakukan. Kalau pertanyaannya boleh atau enggak, ya boleh, nggak ada yang melarang. Siapa tahu di sana dia dapat ilmu lebih, Betul, lagi balik ke sini kan. Iya. Tapi kan kita juga perlu banyak hal yang dipikirin kan, maksudnya banyak aspek lah. Kalau misalnya ternyata punya keluarga di Indonesia kan itu akhirnya harus jadi ditinggalkan, nanti gimana nasibnya dan lain sebagainya, itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Kalau misalnya masih bisa mencari rezeki, kalau misalnya masih bisa berkreasi di negara sendiri walaupun agak sulit, bener nggak? Nah, nggak apa-apa kita coba berkreasi dulu. Tapi kalau misalnya ternyata kabur aja dulu dengan berbagai macam pertimbangan, tentunya dengan memikirkan hal lain, satu hal dan lainnya, terus juga sudah memikirkan dari segi agamanya gimana kalau misalnya kita pergi ke Eropa, segi ibadah kita gimana nanti, misalnya masjid sholat gampang apa enggak. Kalau kita kabur aja dulu tapi malah menjauhkan diri kita dari Allah, kan ini juga perlu dipertimbangkan juga. Kalau di Indonesia kan kita hidup mayoritas muslim kan, beribadah kita gampang, alhamdulillah, ya kan, nggak ada tuh terancam, ya kan. Makanya kalau misalnya terancam dari segi perekonomian dan di luar sana, di luar Indonesia lebih menjanjikan, ya silahkan aja. Kalau gitu kabur aja dulunya ke Mekah. Nah, itu buat beribadah boleh, tapi ada tapinya nih. Mau bikin rakit dulu deh. Ada tapinya nih. Kalau kita kabur ke Mekah, ya kan, nggak buat paspor, tiba-tiba ke sono ilegal, ya kan, banyak tuh kasusnya kan. Di sana ilegal, akhirnya ini kita pengen mendapatkan, Akhirnya jadi calo buat Hajar Aswad. betul. Nah, itu banyak lagi tuh fenomena calo Hajar Aswad, sampai Anda dengar katanya pakai jarum di sininya. Nah, ini kan udah akhirnya tidak memikirkan hanya memikirkan dunianya aja, tapi tidak memikirkan akhiratnya gitu. Sampai rela nusuk-nusuk orang pakai jarum, ya kan, berangkat ke sana ilegal. Lebih banyak mudaratnya ya. Betul. Kan kalau berangkat ke sana ilegal artinya kan ada pihak yang dirugikan pastinya gitu, dan nggak boleh. Walaupun ya kan, kita juga udah banyak dirugikan oleh negara gitu. Masa kita mau samanya sama orang yang melakukan kesalahan gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau saya sih lebih ke ini. Gimana tuh? Ya kabur aja dulu sih selama di nasionalisnya ini, menurut saya nih, menurut akal bego saya lah gitu kan. Ya nggak apa-apa aja sih. Iya. Ya kan, tapi kan ada juga yang dari pemerintah sini bilang ya udah kalau mau itu silakan aja kan gitu. Gitu. Terus juga ya menurut antum gimana? Kalau saya sih masih oke-oke aja ya, maksudnya ngelihat peristiwa yang dulu hijrah kabur aja dulu, terus dia balik lagi, dia tidak sepenuhnya meninggalkan kota dia. Betul. Ya, Rasulullah kan balik lagi untuk memang ya udah siap nih untuk ngembangin kota ini, istilahnya gitu, kota kelahirannya ya nggak masalah. Terus juga sekarang jadi lebih berkembang gitu kan, jadi ya nggak masalah lah untuk kalau boleh tahu tuh
kaburnya berapa lama dia ke Madinah? Ke Madinah. Maaf nih, saya nggak tahu, saya nggak baca sejarah gitu. Maksudnya buat patokan gue buat kabur aja dulu. Oh, karena lu ngikutin Rasulullah, antum mau ngikutin Rasulullah. Ternyata momentumnya pas 10 tahun nih, waktunya ya 10 tahun udah cukup nih buat balik lagi. Tapi kan dulu nggak pakai paspor sama visa, brother. Sekarang ribet. Antum kalau nggak ngurus itu 3 bulan ada rekening koran lah, repot. Kalau zaman Rasulullah enak lah, pakai titip-titipan. Aduh. Itu kan hijrah. Menurut apa tadi? Zohir apa? Iya, ada zohirnya, ada ma'nawi lah gitu. Kalau zohirnya kelihatan sama kita nih ya gitu. Iya, itu berarti zohiriyah ya kalau kabur aja dulu gitu ya. Iya, makanya kalau misalnya ternyata zohiriyahnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa jadi bukan merubah, maksudnya membuat diri kita yang tadinya belum baik menjadi lebih baik ternyata di luar negeri atau keluar dari Indonesia. Ya itu ya bagus berarti. Di sana ternyata misalnya antum nih kabur kemana, ke Thailand gitu misalnya kan, tiba-tiba di sana menyebarkan agama Islam, bagus berarti itu. Zohirnya dapat, ya kan, maknawinya juga dapat. Kayak gitu. Jadi juga kan dari zohiriyahnya gitu kan, itu kabur aja dulu untuk menjadi lebih baik. Berarti kan kalau hijrah pun gitu kan untuk menjadi kalau lebih baik, itu juga bingung nih, kita termasuk pemuda-pemuda tersesat lah gitu. Ya nggak ngerti apa-apaan, pengen ikut pengajian takut salah gitu kan. Yang ada pengajian yang joget begini-gini. Itu gimana itu? Itu kan ada yang gini. Terus ada yang mulai pakai DJ, kita juga bingung tuh. Kita kan mau ikut pengajian yang mana nih, yang atau mau bid'ahin gitu kan, itu kafir apa ya gitu. Nah itu kita gimana sih? Cuma kabur aja dulu, ntar kabur-kaburan. Bingung. Itu gimana? jadi ada tuh Ada yang joget begini tuh. Jadi nggak mau kondisi jogetnya lagi acara apa emang itu kalau itu? Kayaknya pengajian, tapi ada begini-begini. Dia begini tuh. Cakep sih. jadi ada potongan ayat wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampuri hal-hal yang hak itu dengan hal-hal yang batil. Nah, kalau misalnya tadi bilang apalagi dalam acara pengajian. Iya kan tadi antum bilang dalam acara pengajian. Nah, acara pengajian nih kalau diselingin sama yang joget-joget tadi, aneh yakin banyak orang yang akhirnya bukan fokus ke pengajiannya, malah ke fokus joget-jogetnya. Ada yang sedikit ngerti lah kan. makanya Kabur aja dulu, hijrah adalah untuk merubah ke arah yang lebih baik gitu. Betul. Kalau ternyata memang tadi yang tadi Anda bilang kan, kalau misalnya kabur aja dulunya ternyata jadi lebih baik, atau hashtagnya ternyata kita pakai kabur aja dulu dari kemaksiatan, ya kan, menuju ke yang lebih soleh, ya alhamdulillah berarti. Kalau itu kabur aja terus mendingan. Iya, kabur aja terus, Tapi jangan kita bikin kabur aja dulu bentar gitu. Apa? Kabur aja dulu bentaran aja jadi. Makanya kan kayak dilihat dari Zohirnya juga Rasulullah akhirnya kembali kan. Iya, betul. Nah, itu tadi itu berapa tahun? Tahun. Coba cari ada kebanyakan bercanda jadi lupa nih. Buka boleh sampai ngepoh. Kelihatan kan tuh. Kita lihat dikit boleh. Ini agak sulit ya Bang Ali. Butuh tahu. Ada udah kebanyakan bercanda mantum jadi lupa. Nggak apa-apa, namanya kita sambil belajar ya bareng-bareng ya, kita coba cari nih. Itu kan dakwah juga. Betul, dakwah sambil mencari. Ya, kita kan belajar banyak permasalahan yang timbul masyarakat tuh kan, yang kita nggak tahu kan. Betul. Ini sambil cari nggak apa-apa Itu nih. kelihatan pakai nama gitu nggak ada buka aja. Mata Anda udah mulai menyesuaikan. Sulit sebetulnya gimana nih ya. Coba kita lihat. Tadi kan Anda bilang 622 Masehi ya. Berapa lama? Coba antum cek. Coba kita lihat. Astagfirullahaladzim. Durasi ini antum makanya baru gila. Lagi udah dicampur sama joget-joget. Joget mulut tuh ya. Astagfirullah. Ternyata gak terlalu lama nih kalau menurut ini. Tinggal di Madinah selama 10 tahun. Iya kan? Hingga akhir hayatnya kalau ini nih. Iya, tapi kan dia kembali lagi itu untuk memperbaiki. Betul. Memperbaiki kondisi, maksudnya tanah kelahirannya kan gitu kan. Mekah itu kan ya tanah haram, juga tanah kelahiran Rasulullah gitu kan.
Ya berarti antum mau lama kabur aja dulu. Iya, gimana antum? Nah, karena bentar aja nih. Bentar aja, antum mau kemana kabur kalau boleh tahu nih? Wah, karena mau jadi petani. Tadi digital ya? Ya, kalau kabur aja dulu ke luar negeri ya terserah mau durasi waktu berapa lama. Tapi kalau kabur dari kemaksiatan menuju kesolehan itu mending kabur aja terus. Ya kan? Gitu, karena butuh itu kayaknya lebih butuh. Ya kan, daripada kita capek-capek ke luar negeri belum tentu jadi soleh, mending kita di negara kita sendiri, kita kembangkan, ya kan, selalu kita doakan tuh kalau antum sering dengar waj'al baladuna hadza Indonesia baldah aminah mutmainnah gitu kan, yang aman, ya kan, yang mutmainnah, yang tentram buat warganya gitu. Makanya kalau misalnya tadi pemerintah tapi ngasih gitu ya udah biarin aja kabur aja dulu. Nah, ini yang perlu dipertanyakan, kan harusnya sebetulnya pemerintah itu mengakomodir kita ini supaya betah kan, ya kan, supaya betah di Indonesia, supaya bantu mengembangkan negara jadi baldah aminah, ya kan, mutmainnah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, ya kan, datang semua rezekinya bisa kita pakai, ya kan, bisa kita hasilkan sendiri dari Indonesia untuk Indonesia oleh Indonesia. Nah, Jadi mendingan kabur aja ke sini. Gitu. nah iya, kalau kita bisa bikin orang negara lain kabur ke sini karena apa kemakmurannya, kenapa enggak, kenapa harus kita yang kabur gitu. Di sini mayoritas muslimnya luar biasa, umat muslimnya saling bantu, ya kan, beribadah alhamdulillah tidak ada kesulitan di dalamnya gitu. Tinggal kita doakan lagi, balik lagi kita doakan pemerintah kita dah supaya bisa mengakomodir kita ini, ya kan, bisa berguna lah bagi bangsa buat negara, ya kan, tentunya dalam jalan agama, ya kan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Indonesia terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan nih, brother-brother? Ana udah cukup, Ana mau hijrah dulu ke WC kayaknya. Oh gitu. Antum dari tadi parasnya kedinginan ya. Tutup dulu. Belum closing. Emang kalau kabur aja dulu jadi berkurang juga sopan santunnya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Jadi kayak gitu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan tuh datang pure dari kami semua. Semoga kita terus belajar. Ya kan, semoga kita semua terus menyampaikan kebaikan, semoga kita terus menyampaikan kebenaran. Walau hanya sedikit, jangan pernah berhenti belajar. Dan semoga kita ketemu lagi dan bisa saling terus belajar dan membawa satu sama lain dan mengingatkan dalam kebaikan. Semoga pertemuan kita juga bukan hanya di sini nih. Semoga sampai surga Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.